Hongaria dan Italia tidak akan menghabiskan dana negaranya untuk pembangunan kembali Ukraina. Dan Solidaritas Uni Eropa Ursula von der Leyen berusaha sekuat tenaga untuk memastikan bahwa Ukraina terus berperang dengan Rusia. Jika diingat pada bulan April lalu, Uni Eropa telah memulai persiapan untuk dana perwakilan solidaritas untuk Ukraina. Tujuan dari dana solidaritas UE adalah untuk membantu Ukraina dengan kebutuhan keuangannya serta upaya pemulihan. Negara-negara G7 saat mendukung gagasan tersebut, tetapi beberapa negara anggota UE sangat marah karenanya. Padahal rencana itu masih ada. Satu negara anggota telah secara terbuka menolak inisiatif baru UE untuk membantu Ukraina, sementara yang kedua memasuki perairan panas. Keinginan Ukraina untuk terus bertahan atas perintah UE dapat mengalami blokade baru. Menurut laporan media, Hongaria telah mengumumkan bahwa Budapest tidak akan mendukung upaya Uni Eropa untuk membantu Ukraina dengan dana bersama. Menlu Negeri Peter Zijarto telah mengumumkan karena UE terus berselisih dengan Hongaria. Menurut Zijarto, Hongaria telah berbuat cukup banyak dalam mendukung Kiev secara bilateral dan akan terus melakukannya. Namun Budapest menentang setiap pengaturan yang melibatkan pembiayaan bersama dengan negara anggota UE lainnya. Dilaporkan UE telah mengusulkan paket bantuan baru senilai 18 miliar untuk Ukraina pada tahun 2023. Rencana tersebut siap untuk menggunakan anggota UE sebagai jaminan untuk mengumpulkan dana bagi Kiev. Sebuah langkah melibatkan perubahan aturan blok tersebut untuk membutuhkan dukungan bulat dari 27 negara anggotanya. Mengenai pertanyaan mengapa Hongaria menentang Ukraina dengan dana solidaritas UE bersama, Peter Zumito mengatakan, kami telah melakukan sekali. Kami mendukung pinjaman bersama selama epidemi virus corona dan itu sudah lebih dari cukup. Hongaria sebelumnya telah mendukung keputusan UE untuk bersama-sama meningkatkan utang untuk membiayai pemulihan blok tersebut dari pandemi COVID-19. Tetapi belum menerima bagian dari dana tersebut. Inilah mengapa Hongaria pesimis akan jatuh ke tangan perangkap UE lagi. Meskipun Hongaria selalu menentang keterlibatan UE dalam perang di Ukraina dan Presiden Rusia Vladimir Putin serta Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban dianggap sebagai teman dekat. Tetapi tanpa dukungan Hongaria, paket bantuan 18 miliar dolar yang diusulkan untuk Ukraina akan gagal terwujud. Pekan lalu puluhan ribu orang Italia berbasis melalui Roma menuntut diakhirinya pengiriman senjata ke Ukraina dan gencatan senjata. Selain itu, PM baru Italia Giorgia Meloni juga diperkirakan akan menyerah pada tekanan meningkat. Meloni adalah salah satu dari sedikit politisi Italia yang memberikan selamat kepada Presiden Rusia Vladimir Putin atas pemilihannya kembali pada tahun 2018 yang lalu. Seseorang dapat dengan mudah memahami bahwa dia menekankan pendekatannya lebih pragmatis terhadap UE. Sekarang mengingat sikap anti-Ukraina yang meningkat di Italia, Meloni akan mendapatkan alasan yang sempurna untuk menjauh dari upaya kolektif Brussels di Ukraina. Penolakan Roma dan Budapest hanya bisa menjadi pemulihan penyusun dana 18 miliar. Akan menjadi tugas yang sangat sulit bagi perselisihan internal dengan anggota dengan Brussels. Zelensky ingin Uni Eropa mengeluarkan 5 miliar dolar setiap bulan dan dana solidaritas UE yang baru ini akan ada awalnya. Namun dengan penyangkal Hongaria dan momentum pengesahan Italia, impian Zelensky untuk mempertahankan Ukraina kembali menemui jalan buntu. Anggota Parlemen AS dan Partai Republik Marjorie Taylor Greene menuduh Partai Demokrat AS telah memprioritaskan Ukraina di atas nyawa orang Amerika. Pada rapat umum di kota Syok pada hari Kamis, Greene mengancam jika Partai Republik memenangkan kembali Kongres dalam pemilihan luar waktu minggu depan, tidak ada satupun yang akan pergi ke Ukraina. Jejak pendapat menunjukkan Partai Republik memiliki peluang besar untuk menguasai DPR dan Senat AS. Namun salah satu politisi Ukraina, Partai Rakyat Zelensky, Shyatoslav Yuras mengatakan kepada Newsweek pada hari Jumat bahwa Cherny bukan bagian penting dari Partai Republik. Fakta bahwa ada ekstrem kanan dan ekstrem kiri di Amerika memiliki sudut pandang berbeda kelas antara Amerika adalah negara demokrasi. Sejauh menyangkut perspektif arus utama di kedua sisi lorong, dukungan untuk Ukraina sangat jelas. Greene dikenal sebagai penentang keras Partai Demokrat terhadap isu-isu panas seperti anak-anak LGBT, kontrol senjata dan aborsi. Dia juga mengatakan merupakan satu dari 57 anggota parlemen AS yang menentang RUU yang memberikan bantuan 40 miliar dolar ke Ukraina. AS telah mengirim lebih dari 54 miliar dolar bantuan ke Ukraina pada Agustus tahun ini. Di samping 275 juta dolar yang diberikan dalam bentuk bantuan sistem persenjataan. Departemen Luar Negeri AS mengakui bahwa ada kemungkinan bahwa pelaku kriminal dan non-negara dapat mencoba untuk memperoleh senjata secara tidak sah dari sumber di Ukraina. Perang antara Rusia dan Ukraina masih terus berlanjut, sementara AS telah mengeluarkan bantuan miliaran dolar ke Ukraina dalam beberapa bulan terakhir untuk menghadapi Rusia. Tetapi kini mulai ada keraguan untuk melanjutkan bantuan ini.
Dengan mendekati pemilihan umum, paruh waktu AS, Partai Republik di Amerika Serikat telah memperingatkan bahwa mereka akan memotong bantuan ke Ukraina jika mereka mengambil kendali Kongres. Pemilihan paruh waktu di Amerika Serikat dijadwalkan akan diadakan pada 8 November. Dalam pemilihan ini, pemilih Amerika akan memilih semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan sepertiga dari anggota Senat, sebuah isu yang dapat mengubah keseimbangan kekuasaan di Kongres Amerika Serikat untuk Partai Republik. Demokrat sekarang memiliki mayoritas yang rapuh baik di Dewan Perwakilan Rakyat dari Senat. Pemilihan ini dianggap sebagai pemilihan penting, terutama sejalan dengan kebijakan luar negeri Amerika mengenai perang antara Rusia dan Ukraina. Negara ini telah mengalokasikan miliaran dolar untuk membantu Ukraina selama 9 bulan terakhir. Sehubungan dengan itu, dalam aksi terbaru, Kementerian Pertahanan AS telah mengirimkan paket militer baru, termasuk 45 tank, T-72, 250 pengangkut personel lapis baja, M777, dan 1.100 drone Pony Ghost ke negara ini. Washington terlihat Ukraina sebagai negara di mana ia dapat mencapai tujuan jangka panjangnya melawan Rusia, terutama Presiden Vladimir Putin yang dianggap sebagai pemenang keras tujuan ekspedisi Amerika Serikat. Namun kelanjutan dari bantuan ini sangat diragukan ketika Partai Republik memenangkan pemilu paruh waktu itu. Presiden Joe Biden sendiri berkata, "Saya khawatir jika Partai Republik memenangkan pemilihan November 2022 nanti. Perang antara Rusia dan Ukraina masih terus berlanjut, sementara AS telah mengeluarkan bantuan miliaran dolar ke Ukraina dalam beberapa bulan terakhir untuk menghadapi Rusia. Tetapi kini mulai ada keraguan untuk melanjutkan bantuan ini dengan mendekati pemilihan umum paruh waktu AS. Sementara itu, Kevin McCarthy, pemimpin minoritas DPR AS, telah memperingatkan dalam hari ini Amerika Serikat menghadapi resesi. Anggota parlemen AS sekarang berusaha untuk menyetujui paket bantuan militer baru senilai 50 miliar. Sekalipun demikian, Oleksiy Nikov, Menteri Pertahanan Ukraina, mengatakan dalam konteks ini bahwa dalam pertemuan dengan anggota parlemen Amerika termasuk Demokrat dan Republik, mereka meyakinkan bahwa dukungan berpartisan untuk Ukraina akan terus berlanjut. Tampaknya masalah bantuan lanjutan ke Ukraina telah menjadi titik ketegangan bahkan untuk Partai Publik, dalam hal ini Elizabeth Brown, anggota Amerika. Enterprise Institute menekankan perbedaan pada nada suara Partai Publik mencerminkan ketegangan domestik atas kebijakan luar negeri. Ini adalah tanda-tanda yang jelas dan adanya dua faksi di Partai Republik, faksi Trump dan faksi Republik yang lebih tradisional. Sekarang di Eropa, khawatir tentang kelanjutan bantuan Amerika jika meningkat. Tobias Ellwood, salah satu perwakilan senior parlemen Inggris yang merupakan kepala komite pemilihan pertahanan di parlemen, mengatakan dalam hal ini, jika Amerika mundur, Putin dapat menarik kemenangan dari puing-puing kekalahan. Para pemilih Amerika akan pergi ke tempat pemungutan suara pada 8 November untuk berpartisipasi dalam pemilihan paruh waktu. Hasil pemilu ini akan mempengaruhi kebijakan dalam luar negeri Amerika Serikat, termasuk pendekatan Washington terhadap perang di Ukraina dan nasib perang ini. Pemerintah Amerika Serikat menyetujui bantuan militer untuk Ukraina sebesar 275 juta dolar. Menurut laporan FNA, Presiden AS Joe Biden mengumumkan bahwa paket bantuan militer AS yang baru ke Ukraina senilai 275 juta dolar, termasuk sistem rudal HIMARS dalam perjalanan menuju Ukraina. Sesuai dengan laporan ini, sumber informasi Amerika juga mengumumkan bahwa paket bantuan militer AS yang baru akan memperkuat kemampuan Ukraina untuk melakukan serangan balik terhadap Rusia. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan AS mengumumkan bahwa mereka berencana untuk mengirimkan sistem permukaan ke udara NASAM yang kuat ke Ukraina dalam beberapa minggu mendatang. Dalam pernyataan hari Kamis 27 Oktober 2022, Lloyd Austin menentukan tanggal pengiriman sistem ini untuk pertama kalinya. Sementara itu, Ned Price, jubir Kementerian Luar Negeri AS pada hari Kamis 27 Oktober mengatakan, berbagai lembaga dan organisasi di Amerika Serikat bersatu dalam mendukung Ukraina, dan saya berharap bahwa koordinasi dan dukungan Amerika untuk Ukraina akan berlanjut dalam pemilu Kongres. Sekaitan dengan hal ini, Menlu Ukraina Dmytro Kuleba sebelumnya mengumumkan bahwa Kiev khawatir tentang ancaman baru-baru ini. Pada awal perang Rusia dengan Ukraina, bantuan Amerika ke Kiev didukung oleh kedua belah pihak di negara ini. Tetapi baru-baru ini para Republik di Dewan Perwakilan Rakyat telah menyatakan keraguannya untuk memberikan lebih banyak dukungan militer saat perang berlanjut.